Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir yaitu budaya positif. Refleksi filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional, di mana filosofi beliau akan kita anut, akan kita teladani sampai sekarang. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun. Di sini maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini pengertian dari menuntun ini adalah kita sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun anak untuk dapat mencapai keberhasilan dalam hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti halnya kita terhadap anak didik kita tidak akan bisa merubah sifat mereka. Misalnya anak didik kita mempunyai sifat yang pemalu, itu tidak akan kita bisa ubah anak itu menjadi seorang anak yang periang, tetapi kita hanya bisa untuk menekan anak tersebut agar dia mengurangi rasa malunya. Kita beri stimulus, kita beri pengarahan agar anak tersebut bisa sedikit banyak dia menekan rasa malunya, bukan menghilangkan rasa mindernya atau kurang percaya dirinya. Hanya kita bisa untuk menuntunnya agar dia mengurangi rasa ketidakpercayaan dirinya. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menuntun itu seperti kita ketahui trilogi dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sengkulaja, Ing Madya Mangunkarsa, dan yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Semua itu kita ibaratkan akan berputar terus dan akan menuju satu titik yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak di sini bermain. Ya. Bermain di sini adalah salah satu dari kodrat anak. Jadi kodrat anak apalagi kita sebagai guru dari pendidikan dasar. Jadi di sini anak masih mempunyai sifat dasar, mereka masih senang dengan bermain. Itu adalah salah satu kodrat mereka, salah satu hak mereka untuk bermain. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga itu sudah ada pada diri anak, baik di sini cipta,
guru itu bahwa anak itu mungkin belum tahu apa-apa. Seperti halnya kertas kosong. Jadi kita menulis di kertas kosong itu, kita membentuk anak, kita memberikan pelajaran kepada anak agar anak itu bisa berhasil. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kita harus menghilangkan mindset tersebut bahwa sebenarnya anak itu bukanlah kertas kosong, bukanlah kertas kosong yang belum ada tulisan apa-apa. Namun di situ anak itu diibaratkan sebuah kertas itu sudah ada tulisannya sendiri, sudah ada kodratnya masing-masing. Meskipun kodrat tersebut masih sama-sama. Anak itu nanti seperti apa? Sebenarnya mungkin anak itu sudah punya kodrat sendiri, tapi anak itu kalau tidak ada yang menuntun, ya, kita sebagai guru tidak ada yang menuntun, dia tidak akan bisa mengarahkan atau tidak akan bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, di sini tugas guru ini adalah menebalkan garis-garis yang sudah ada dalam diri anak agar mereka itu menjadi sukses dalam kehidupannya. Di sini ada beberapa hal sebagai seorang guru setelah memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kelas kita ini dapat mencerminkan dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang harus kita lakukan yang menjadi dasar kita itu sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengubah mindset kita. Anak bukanlah subjek dari pendidikan, tapi anak itu sebagai objek. Mereka adalah semua itu adalah menuju dari merdeka belajar. Jadi di sini siswa kita jadikan sebagai objek dalam pendidikan. Jadi bukan semata-mata kita anak itu harus seperti ini, anak itu harus semangat, anak itu harus mendapatkan nilai yang baik, anak itu harus berkelakuan yang baik, yang seperti yang kita inginkan. Itu bukan, tapi kita juga hanya sebagai penuntun di sini, sebagai pamong, sebagai kita harus bisa berkolaborasi juga dengan anak. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini adalah tujuan utama kita yaitu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini adalah nantinya akan menuju merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah apakah anak itu terus bisa seenaknya sendiri belajar? Apakah kita harus mengikuti apa kemauan anak? Bukan seperti itu. Tapi di sini merdeka belajar itu anak itu diberi kebebasan dalam mengekspresikan dirinya, tetapi masih dalam batas-batas kepribadian yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kelas. Yang keempat, memvariasikan pembelajaran sehingga menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu menjalin komunikasi yang lebih dekat dan efektif dengan siswa di masa depannya. Nah, di sini pendidikan pada sekarang ini adalah pendidikan itu diarahkan untuk dapat modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu modul 2 itu adalah saya sedikit memberikan penjelasan yaitu nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya di sini bukan hanya guru penggerak saja, tetapi nanti ke depannya itu semua guru diharapkan menjadi guru penggerak semua. Di sini peran dari guru penggerak antara lain yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Guru itu mungkin sekarang ini sudah melaksanakan semua bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini seorang guru juga dituntut untuk dapat menggerakkan komunitas praktisi, misalnya dengan kegiatan KKB. Kegiatan KKB berat, entah itu guru mapel atau guru kelas, itu bisa dilakukan yaitu untuk menggerakkan komunitas praktisi. Di sini akan kita semua bisa untuk saling sharing, saling berkomunikasi demi kemajuan pendidikan. Yang ketiga, seorang guru juga diarahkan untuk menjadi coach bagi guru lain. Kita harus bisa menjadi coach atau
perjuangan bangsa. Yang ketiga, mempunyai arti ini menurut KBBI yaitu kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, di sini mungkin di sekolah itu sebenarnya sudah mempunyai visi juga. Tetapi sebagai seorang guru, hendaknya kita juga mempunyai visi, yaitu visi ingin seperti apa pendidikan di sekolah kita, terutama di sekolah kita. Ingin seperti apa saya terhadap murid saya. Itu hendaknya seorang guru itu mempunyai visi tersebut. Untuk dapat mewujudkan visi, guru harus dapat menerapkan nilai dan peran. Yaitu nilai dan peran ini adalah saling berkaitan erat dan saling melengkapi. Nilai dan peran diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru, dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru untuk dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Tahapan pencapaian visi dimulai dengan menetapkan kekuatan dengan mengimplementasikan inquiry apresiatif. Jadinya semua pendidikan ini adalah tujuannya yaitu untuk merdeka belajar dan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yaitu penjelasan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi sebenarnya di sini untuk tahapan mencapai visi itu ada yang namanya IA atau inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi di sini adalah manajemen perubahan. Kita menuju perubahan, tetapi di sini kita berbasis pada kekuatan. Kita mencari kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita, yang ada pada sekolah kita. IA di sini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif, serta menyatukan cara pandang. IA fokus pada kekuatan yang dimiliki, kemudian menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mengupayakan untuk mempertahankan dan mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan-tahapan dalam IA disebut dengan istilah bagja. Nah, di sini tahapan inquiry apresiatif yaitu tahapan untuk mencapai visi. Di sini ada yang namanya bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, di sini ada lingkaran yaitu dari tahapan bagja. Di sini konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin di sini. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apakah yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dibandingkan dengan hukuman. Di sini mungkin mindset kita disiplin itu nanti imbasnya itu adalah pada hukuman ataupun pada penghargaan di sini. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru di sini adalah salah satu alternatif terakhir kalau kita tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi di sini hukuman itu adalah sebenarnya adalah alternatif terakhir. Bahkan jika tidak dibutuhkan sama sekali, tidak usah adanya hukuman. Jadi ini adalah istilahnya keputusan yang final, keputusan yang terakhir sebenarnya pemberian hukuman. Selanjutnya kita akan membicarakan yaitu motivasi perilaku manusia. Sebenarnya semua manusia itu mempunyai tiga motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilakunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi, seperti tadi pada diagram yang tadi yaitu pembentukan keyakinan kelas. Hal utama setelah terbentuknya peraturan kelas yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang punya pendapat mengapa kita harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas.
Di sini ada beberapa contoh foto-foto kegiatan yang pernah saya lakukan pada kelas 2B, yaitu dalam kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Nah, di sini adalah hasil dari kesepakatan kelas yang telah saya laksanakan. Di situ ada yang pertama adalah gambar kesepakatan kelas. Yang pertama dibuat oleh anak-anak dulu, kemudian saya salin dan saya tempelkan ke papan pengumuman di kelas. Selanjutnya itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini adalah yang harus kita pahami benar-benar, karena ini nanti akan kita gunakan dalam namanya, nanti akan saya jelaskan, itu tentang restitusi atau penyelesaian masalah. Nah, di sini guru itu juga nanti akan kadang kita dihadapkan pada masalah-masalah, kita dihadapkan pada kejadian-kejadian yang mungkin kejadian itu berulang atau ada sesuatu kejadian yang baru. Nah, di sini sebagai seorang guru itu sebenarnya kita mungkin pernah semua menempati 5 posisi kontrol, yaitu yang meliputi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang terakhir ini sebenarnya yang diharapkan bahwa seorang guru itu dalam menyelesaikan masalah itu diharapkan guru berposisi sebagai manajer. Nah, di sini posisi manajer ini adalah mentor, atau di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, di sini ada salah satu lagi, yaitu namanya segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, di sini coba kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan bahwa yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang terakhir, Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Mungkin di antara kelima pernyataan ini mungkin pernah Bapak Ibu utarakan atau pernah Bapak Ibu alami, bahwa jika ada salah satu murid yang melakukan kesalahan, mungkin kita pernah, kenapa sih kok kamu melakukan seperti itu? Mungkin pernah semua, saya percaya pernah semua. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas seperti ini, 5 kalimat ini, itu otomatis akan membuat murid merasa menjadi anak
penjelasan saya yang kurang berkenan atau kurang paham, marilah kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, nah kita berkolaborasi untuk saling belajar bagaimana kita mencapai tujuan kita, yaitu mencapai merdeka belajar, dan sebisa mungkin kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan atau nanti mungkin pada sesi selanjutnya. Menurut saya, dengan adanya program guru penggerak ini sangat besar sekali manfaatnya, karena bisa membawa perubahan dalam proses belajar mengajar menuju merdeka belajar. Semoga dengan adanya program ini bisa menularkan kepada teman sejawat untuk bersama-sama mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam pembelajaran ini. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas, karena kita bisa berdiskusi bersama untuk membuat peraturan